Pemirsa, seiring kembali munculnya kasus virus MERS di Arab Saudi jelang musim haji 2025, pemerintah Indonesia melalui PPIH Arab Saudi telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita akan berbincang dengan Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi, Muhammad Imran. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Imran. Selamat pagi, Iya, Pak Imran, seperti apa kondisi terkini di Mekah terkait dengan kewaspadaan adanya virus MERS yang kembali lagi di sana? Iya, jadi pemerintah Arab Saudi dan juga Badan Kesehatan Dunia WHO ini sudah mengeluarkan maklumat ya terkait dengan kasus MERS-CoV yang sedang terjadi di Arab Saudi. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa MERS-CoV ini memang virus corona ya sama seperti virus COVID-19 yang hanya tingkat penularannya tertinggi berada di Saudi Arabia. Nah, kasus terakhir berdasarkan laporan dari Badan Kesehatan Dunia WHO sejak tanggal 1 Maret sampai tanggal 25 April itu ditemukan 9 kasus, satu di kota Al-Haid yang berbatasan sisi utara kota Madinah dan juga ada 8 kasus di kota Riyadh. Sehingga kemudian pemerintah Arab Saudi juga mengeluarkan peringatan ya kepada jemaah haji kita untuk berhati-hati, untuk waspada terkait dengan penularan MERS-CoV ini. Baik, Pak, lalu langkah preventif apa yang dilakukan tim kesehatan PPIH setelah kasus MERS ini kembali terdeteksi di Arab Saudi, Pak? Ya, jadi yang pertama kami menghimbau kepada para jemaah haji untuk menghindari tempat-tempat di mana virus ini bisa bersirkulasi, ya seperti misalnya di peternakan unta, ya kami himbau kepada jemaah untuk tidak mendekati atau mendatangi peternakan unta dan juga tidak mengkonsumsi produk ya, olahan baik susu maupun daging yang tidak dimasak dengan baik. Kemudian juga anjuran yang kedua adalah agar supaya jemaah haji senantiasa menggunakan masker dan mencuci tangan dengan air mengalir, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Iya, Pak Imran, untuk koordinasi dengan pihak Kementerian dari Kesehatan Arab Saudi, apakah sudah ada dan bagaimana pengawasan kesehatan para jemaah di sana? Nah, untuk jemaah-jemaah yang menderita keluhan yang mirip dengan gejala yang dicurigai MERS-CoV, misalnya gejala batuk, pilek dan juga demam, kemudian disertai dengan sesak napas, maka oleh PPIH Arab Saudi tentu saja ini akan dikoordinasikan di fasilitas pelayanan kesehatan di Arab Saudi untuk memastikan apakah yang bersangkutan tidak menderita atau tertular MERS-CoV. Nah, yang kita lakukan memang pada saat ini telah mengawasi jemaah-jemaah kita yang saat ini sedang menderita batuk pilek ya, karena memang kalau kita lihat pelayanan kesehatan di Kloter, ya, angka tertinggi pada saat ini adalah kejadian infeksi saluran pernafasan akut ya, atau yang kita kenal ISPA. Nah, ini yang memang menjadi kewaspadaan kita bersama. Baik, Pak, artinya ini dimulai bisa dideteksi sejak dini dari ISPA terlebih dahulu atau seperti apa sih, Pak? Iya, jadi karena gejala MERS-CoV ini adalah seperti gejala flu ya, seperti biasanya yang kita tahu seperti demam, ya, batuk, pilek, dan bahkan bisa muncul gejala yang lebih berat ya seperti sesak napas. Nah, bagi mereka yang saat ini sedang menderita batuk pilek tentu saja telah mendapatkan pelayanan di Kloter, dan bagi mereka yang dalam kondisi yang sudah 3 hari tidak ada perbaikan, maka ini akan kita rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi atau apabila ada sesak, ya ini akan segera kita rujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi. Iya, Pak Imran, untuk jemaah kita ini kan didominasi oleh lansia ya Pak di sana. Apakah memang ada indikasi virus ini juga lebih mudah menyerang lansia dan apakah lebih parah juga nanti implikasinya di lansia? Iya, jadi
virus ini mirip seperti COVID-19 ya. Jadi bisa menular secara langsung, yang tadi melalui dari produk hewan, liur ya, dari hewan ada kontak langsung dengan hewan, ya, droplet, atau penularan antar manusia. Kemudian juga ada penularan tidak langsung yang melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh virus ini. Nah, bagi jemaah haji maka sangat dianjurkan untuk menggunakan masker dan juga cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, bagi lansia ini memang satu masalah ya, karena lansia sendiri seperti kita tahu sudah mengalami penurunan daya tahan tubuh. Sehingga bagi lansia, jemaah haji lansia, terutama bagi mereka yang menderita ISPA ini, itu juga mendapatkan pengawasan. Dan memang bagi mereka diharapkan apabila menderita batuk pilek itu agar segera melaporkan diri kepada dokter yang berada di kloter. Tentu saja gejalanya akan lebih berat ya dibanding mereka yang tidak lansia. Oke, baik. Pak, tapi untuk jemaah Indonesia, ini datanya sejauh ini seperti apa? Apakah sudah ada melihat tren untuk yang kena ISPA semakin meningkat atau mungkin justru saat ini masih bisa ada langkah preventif yang dilakukan? Ya, untuk ISPA sendiri memang sudah ada peningkatan yang cukup signifikan ya, karena memang yang pertama adalah karena tingkat kepadatan di wilayah Mekah dan Madinah juga sudah mulai tinggi, ya, dan kita tahu bahwa penyakit menular ini memang sangat mudah menular di tengah kepadatan manusia. Kemudian sejauh ini jemaah haji kita yang dirujuk ya ke rumah sakit karena menderita lanjutan dari ISPA yang biasanya menyerang pada lansia atau kita kenal dengan istilah pneumonia, ya. ISPA yang kemudian berlanjut menjadi kasus pneumonia atau radang paru, sejauh ini memang belum ditemukan satupun kasus yang mengarah ke MERS-CoV. Jadi kami tetap waspada gitu ya, terutama kepada para lansia ini ya, untuk mereka agar juga mentaati apa yang disampaikan oleh para petugas kesehatan. Iya, Pak Imran, boleh disampaikan kembali untuk langkah-langkah preventif yang harus dilakukan oleh para jemaah haji, apalagi saat ini belum memasuki puncak haji ya di sana? Iya, jadi yang pertama untuk menghindari kasus MERS-CoV itu sendiri, yang pertama tentu saja harus menghindari tempat-tempat di mana virus ini bisa bersirkulasi, misalnya di peternakan unta, ya, ataupun juga mendekati unta ya di tempat-tempat mereka melakukan ziarah agar tidak berdekatan dan juga tidak melakukan kontak langsung. Kemudian pada saat beraktivitas di luar gedung agar selalu menggunakan masker, terutama ketika akan mendatangi tempat-tempat di mana terjadi kerumunan massa seperti di area tawaf, sa'i maupun di tempat kerumunan lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah agar supaya senantiasa cuci tangan menggunakan sabun ya dengan air mengalir, dan yang berikutnya adalah minum air agar supaya tenggorokan ya itu senantiasa basah, tidak kering sehingga tidak mudah teriritasi dan terkontaminasi oleh patogen yang dapat menyebabkan ISPA. Oke, terima kasih Pak Muhammad Imron selaku Kepala Bidang Kesehatan PPIH Arab Saudi sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.